Halo teman-teman, pelan tapi pasti pinjaman online di Indonesia akan segera dihapuskan. Nah, video ini saya buat karena ada banyak sekali indikasi-indikasi yang mendukung pernyataan saya ini. Jadi mohon simak video ini sampai habis agar paham ya teman. Indikasi pertama adalah fluktuasi atau pertumbuhan pinjaman online di Indonesia itu, terutama yang legal itu tiap tahun berkurang ya teman. Kita tahu tahun yang lalu 2002 itu pinjaman online sekitar 260-an. Nah, untuk awal 2023 itu sudah turun menjadi sekitar 150-an ya teman. Jadi ini sudah berkurang 100 pinjaman online yang sudah dinyatakan ilegal. Nah, terbaru ini Januari 2024 ini sekitar ada 90 pinjaman online ya teman. Jadi sudah turun lagi dari yang 150 jadi 90-an. Jadi pinjaman online itu tiap tahun berkurang. Jadi ini ada indikasi kuat bahwa ke depan pinjaman online akan segera dihapuskan. Jadi kita simak saja ya teman. Itu adalah indikasi pertama. Untuk indikasi kedua adalah ada banyak sekali masalah pinjaman online dengan masyarakat yang sangat amat meresahkan ya teman. Nah, kita tahu tentang bunga dan denda yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK, tentang tata cara penagihan debt collector yang sangat amat meresahkan. Ini banyak sekali kasus, sampai ada kasus yang bunuh diri, sampai ada kasus yang stres menghadapi pinjaman online debt collector, sampai ada masalah-masalah yang lain tentang ini, dan itu bisa membuat ketidaknyamanan masyarakat dan negara juga memikirkan tentang itu. Jadi ke depan pelan tapi pasti pinjaman online akan dihapuskan dari Indonesia. Nah, itu adalah indikasi kedua. Untuk indikasi ketiga atau yang terakhir adalah mulai maraknya kartu kredit. Nah, ini di luar negeri itu pinjaman online itu tidak ada ya teman, yang ada itu adalah kartu kredit. Nah, di kartu kredit itu lebih jelas tentang keamanan dari penagihan pinjaman online, karena kartu kredit itu menyangkut kita pinjam tapi kita harus punya tabungan yang besar. Jadi jika kita ingin melakukan pinjaman itu kita harus punya tabungan di suatu tempat seperti itu ya teman. Jadi untuk alamat serta yang lainnya itu sudah jelas ada, dan kalau kita ada apa-apa nanti pihak debt collector akan langsung ke rumah kita, dan itu sudah diakui negara dan sudah disertifikasi. Jadi kita tidak bisa berkutik ya teman. Kalau semuanya pinjaman online kan kita 100% tidak punya bunga tabungan juga bisa ACC dan bisa melakukan pinjaman. Jadi istilahnya tidak ada jaminan kalau kita kabur dari namanya pinjaman online. Nah, negara juga memikirkan ini karena di negara-negara maju yang lain itu pinjaman online tidak ada ya teman. Yang ada cuma kartu kredit, kartu debit. Jadi kita bisa belanja pakai kartu seperti itu. Itu limitnya juga tergantung masing-masing ya teman. Jadi ada yang limit kecil, ada yang limit besar. Dan ini info dari OJK sendiri, untuk sales dari kartu kredit ini sangat amat banyak sekali sekarang ya teman. Ini sudah mengalahkan sales yang ada di pinjaman online. Semakin sedikit ya. Kita tahu untuk yang namanya pinjaman online itu sekarang tidak sepopuler yang dulu ya teman, tidak semenarik yang dulu, karena untuk sekarang untuk pencariannya sangat susah sekali, apalagi ditambah isu-isu penagihan debt collector yang sangat marak terjadi. Ini bisa membuat kita was-was akan ditagih seperti itu. Kalau yang namanya kartu kredit kan nggak seperti itu ya teman. Kartu kredit itu lebih mengamankan kita karena kita bayarnya tiap bulan. Jadi nanti akan tahu mana yang galbay, mana yang enggak. Kalau ada masalah nanti pihak bank, karena untuk kartu kredit ini langsung berhubungan dengan bank ya teman. Jadi bank itu sudah diakui negara, jadi 100% akan bisa menindak tegas orang-orang yang melakukan galbay atau gagal bayar di pihak kartu kredit itu. Jadi lebih jelas aturannya, lebih jelas pemanfaatannya, lebih jelas tujuannya, dan lebih jelas dalam hal apapun. Jadi mungkin prediksi saya ini, mungkin 5 tahun ke depan pinjaman online tidak akan ada lagi dan sudah digantungkan kartu kredit semuanya. Karena kita lihat saja negara-negara maju tidak punya pinjaman online, punyanya cuma kartu kredit seperti itu ya teman. Semoga teman-teman tercerahkan dengan video ini dan bisa lebih semangat dalam menjalani hidup. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.